Di ufuk timur Nusantara, di mana untayan Zamrud Khatulistiwa terbentang, berdirilah sebuah mahakarya alam yang agung. Sebuah raksasa yang tertidur, puncaknya menggores langit, dan kakinya memeluk erat tanah Lombok. Inilah Gunung Rinjani. Namun, di balik indahan geologisnya yang memukau, di setiap desau angin yang menyapu padang sabananya, di setiap riak air danaunya yang biru laksana permata, tersimpan sebuah bisikan. Bisikan tentang sebuah janji yang terhianati, tentang pengorbanan seorang putri, dan tentang lahirnya seorang ratu abadi yang tahta kerajaannya adalah puncak gunung itu sendiri. Inilah kisah Dewi Anjani, sang penguasa gaib Gunung Rinjani. Jauh sebelum nama manusia terukir dalam sejarah, kekuatan purba telah membentuk daratan ini. Di jantung Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebuah kekuatan vulkanik dahsyat mendesak ke permukaan, melahirkan sebuah kerucut stratovolcano yang kelak kita kenal sebagai Gunung Rinjani. Dengan ketinggian mencapai 3.726 meter di atas permukaan laut, ia dengan angkuh menyandang predikat sebagai gunung berapi kedua tertinggi di seluruh Indonesia, sebuah monumen alam yang menjadi saksi bisu peradaban yang datang dan pergi. Ekosistemnya adalah sebuah mosaik kehidupan yang luar biasa. Berbeda dengan gunung-gunung di bagian barat Indonesia yang lebat oleh hutan hujan tropis, Rinjani memiliki karakter yang unik. Ia dipengaruhi oleh iklim sabana, di mana padang rumput yang luas terhampar di antara pepohonan yang meranggas, menciptakan pemandangan yang mengingatkan kita pada stepa-stepa kuno. Lereng-lerengnya adalah rumah bagi vegetasi yang khas, sebuah simfoni alam yang beradaptasi dengan ketinggian dan cuaca. Di ketinggian yang lebih rendah, kita akan menemukan hutan hujan tropis sekunder. Di sini, pohon-pohon seperti bayur, Pterospermum javanicum, dan beringin, Ficus benjamina, menjulang, menjadi penyangga kehidupan bagi aneka satwa. Semakin menanjak, lanskap berubah menjadi hutan pegunungan yang didominasi oleh cemara gunung, Casuarina jumhuhniana, dan Edelweiss Jawa, Anaphalis javanica, yang abadi, bunga para dewa yang menjadi simbol keabadian dan ketulusan. Di tengah kemegahan alam inilah, konon, pada zaman dahulu kala, berdiri sebuah kerajaan yang makmur sentosa. Kerajaan itu bernama Tuan, dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana dan seorang permaisuri yang berhati mulia. Rakyat hidup dalam kedamaian, hasil panen melimpah, dan keadilan ditegakkan di seluruh negeri. Namun, di balik senyum mereka, sang raja dan permaisuri memendam sebuah duka yang mendalam di dalam hati mereka. Tahun-tahun berlalu, musim berganti, namun pelataran istana mereka tetap sunyi dari tawa seorang anak. Kekosongan ini menjadi awan kelabu yang menaungi kebahagiaan mereka. Sang raja seringkali memandang ke arah puncak Rinjani yang diselimuti awan, seolah bertanya kepada para dewa yang bersemayam di sana, kapankah anugerah seorang penerus tahta akan dilimpahkan kepadanya. Kekhawatiran akan masa depan kerajaan mulai menghantui pikiran sang raja. Tanpa seorang putra mahkota atau putri, kepada siapa kelak ia akan mewariskan tahta yang telah ia jaga dengan segenap jiwa dan raganya? Kegelisahan ini membawanya pada sebuah perjalanan spiritual, sebuah pencarian jawaban yang akan menuntunnya ke lereng suci Gunung Rinjani. Ia percaya bahwa gunung agung itu bukanlah sekadar tumpukan batu dan tanah. Ia meyakini bahwa di puncaknya yang sunyi, bersemayam entitas-entitas adidaya yang memegang kunci takdir manusia. Dengan tekad yang bulat, sang raja mempersiapkan diri untuk melakukan sebuah ritual agung, sebuah permohonan yang akan mengubah takdirnya, takdir kerajaannya, dan takdir gunung itu sendiri untuk selamanya. Lereng Rinjani bukan hanya sekadar bentang alam, ia adalah sebuah entitas spiritual. Bagi masyarakat Sasak kuno, gunung ini adalah pusat kosmos, tempat di mana dunia manusia bertemu dengan dunia para roh. Setiap batu, setiap pohon, dan setiap mata air diyakini memiliki penunggunya sendiri, yang harus dihormati dan dimintai izin. Sang raja, dengan pemahaman mendalam akan kearifan lokal ini, tidak memandang perjalanannya sebagai penaklukan, melainkan sebagai sebuah ziarah. Ia mempersiapkan persembahan terbaik dari hasil bumi kerajaannya, sebagai tanda penghormatan dan kerendahan hatinya di hadapan kekuatan agung yang mendiami Rinjani. Para penasihat kerajaan sebenarnya telah memperingatkan sang raja akan bahaya dari perjalanannya. Mereka tahu bahwa berhubungan dengan dunia gaib adalah sebuah pertaruhan besar. Namun, hasrat sang raja untuk memiliki keturunan telah mengalahkan segala rasa takut dan keraguan yang ada di dalam benaknya. Maka, dengan diiringi oleh para pendeta dan abdi dalam kepercayaan,
Sang raja memulai perjalanannya menuju tempat yang dianggap paling sakral di Gunung Rinjani. Sebuah perjalanan yang tidak hanya menguji kekuatan fisiknya, tetapi juga keteguhan imannya. Ia tidak tahu bahwa langkah-langkahnya saat itu sedang menapaki sebuah jalan takdir yang penuh dengan konsekuensi. Dalam kesunyian lereng gunung, di bawah tatapan bintang-bintang yang terasa begitu dekat, sang raja merasakan kehadiran kekuatan yang luar biasa. Ia merasa kecil di hadapan keagungan Rinjani, sebuah perasaan yang justru semakin membulatkan tekadnya untuk memohon anugerah terbesar dalam hidupnya. Perjalanan ini menjadi awal dari legenda yang akan diceritakan turun-temurun. Legenda tentang bagaimana hasrat seorang ayah bertemu dengan kekuatan mistis sebuah gunung, melahirkan seorang putri yang kecantikannya setara dengan keindahan Rinjani itu sendiri, namun dengan takdir yang terikat oleh janji gaib. Perjalanan menuju puncak spiritual Rinjani bukanlah perjalanan yang mudah. Sang Raja Datutuan beserta rombongan kecilnya harus menembus belantara yang rapat, melintasi jurang-jurang curam, dan melawan dinginnya udara pegunungan yang menusuk tulang. Setiap langkah adalah ujian, setiap napas adalah doa. Mereka melewati hutan tempat kijang, Muntiacus Munjak, dan Rusa Timorensis, melintas dalam senyap, seolah menjadi pertanda dari dunia lain. Mereka mendaki semakin tinggi, melewati batas di mana pepohonan mulai jarang dan pemandangan terbuka luas. Di sebuah tempat yang dianggap paling suci, sebuah dataran di mana puncak Rinjani terlihat begitu jelas seolah bisa disentuh, sang raja memulai ritualnya. Asap dupa mengepul, berbaur dengan kabut gunung, membawa rapalan doa dan permohonan tulus dari hati seorang pemimpin yang merindukan buah hati. Ia menumpahkan seluruh isi hatinya, kesedihannya, harapannya, dan kegelisahannya akan masa depan kerajaannya. Ia bersumpah, jika para penunggu agung Gunung Rinjani berkenan memberikannya seorang anak, ia bersedia melakukan apapun sebagai balasannya. Dalam kehusyukan meditasinya, di antara desing angin dan kesunyian alam, sebuah suara menggema di dalam batinnya. Suara itu bukanlah suara manusia. Ia agung, berat, dan penuh kuasa, seolah berasal dari jantung gunung itu sendiri. Sang penunggu Rinjani, sesosok jin penguasa yang perkasa, telah mendengar permohonan sang raja. Makhluk gaib itu mengajukan sebuah penawaran, sebuah perjanjian yang tak dapat ditarik kembali. "Aku akan kabulkan permohonanmu," gema suara itu. "Engkau akan dianugerahi seorang putri yang keelokan parasnya tiada tara. Kecantikannya akan menjadi buah bibir di seluruh negeri. Namun, ada harga yang harus kau bayar. Saat ia dewasa kelak, putri itu bukanlah milik dunia manusia sepenuhnya. Ia harus kau serahkan kembali padaku, untuk menjadi permaisuriku di istana gaibku." Mendengar tawaran itu, sang raja terdiam sejenak. Menyerahkan putrinya sendiri kepada makhluk dari dunia lain adalah sebuah pemikiran yang mengerikan. Namun, kerinduannya yang begitu mendalam akan seorang anak, ditambah dengan keyakinan bahwa masa depan masihlah jauh, membuatnya buta terhadap konsekuensi jangka panjang dari perjanjian tersebut. Dengan hati yang berdebar antara takut dan harapan, sang raja pun menyanggupi perjanjian itu. Ia mengucap sumpah di hadapan puncak Rinjani yang menjadi saksi. Sebuah janji telah terpatri, sebuah takdir telah tersegel. Setelah sumpahnya terucap, langit yang semula kelabu perlahan cerah, dan seberkas cahaya matahari menembus awan, menyinari wajah sang raja. Ia menganggapnya sebagai pertanda baik, pertanda bahwa doanya telah dijawab. Raja Datutuan kembali ke istana dengan hati yang lapang. Ia menceritakan kabar gembira itu kepada sang permaisuri, meskipun ia memilih untuk menyimpan detail mengerikan tentang perjanjian gaib itu rapat-rapat di dalam hatinya. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu semua hanyalah mimpi, atau mungkin ia bisa mencari cara untuk mengakali takdir di kemudian hari. Benar saja, tak lama kemudian, sang permaisuri pun menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Seluruh istana dan negeri bersukacita. 9 bulan kemudian, lahirlah seorang bayi perempuan yang begitu cantik. Kulitnya sehalus porselen, matanya seindah kilau bintang, dan senyumnya mampu meluluhkan hati siapa saja yang memandangnya. Bayi itu diberi nama Dewi Anjani. Kehadirannya membawa cahaya baru bagi kerajaan. Raja Datutuan tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Ia menimang putrinya dengan penuh kasih sayang, dan untuk sesaat, ia benar-benar melupakan janji yang pernah ia ucapkan di puncak gunung yang sunyi itu. Hari-hari berlalu menjadi bulan, dan bulan menjadi tahun. Dewi Anjani tumbuh menjadi seorang gadis yang tidak hanya cantik jelita,
tetapi juga berbudi pekerti luhur. Ia mewarisi kebijaksanaan ayahnya dan kelembutan hati ibunya. Ia sering menghabiskan waktunya di taman istana, bercengkrama dengan aneka bunga dan satwa, seolah ia memiliki ikatan batin yang kuat dengan alam. Rakyat kerajaan Tuan sangat mencintai sang putri. Mereka melihat Dewi Anjani sebagai manifestasi dari kemakmuran dan kedamaian negeri mereka. Kecantikannya menjadi legenda, tersebar dari mulut ke mulut, hingga ke kerajaan-kerajaan tetangga. Banyak pangeran dari negeri seberang yang datang untuk mempersuntingnya. Namun sang raja selalu menolak dengan halus. Di dalam lubuk hatinya yang terdalam, sang raja mulai merasakan kembali ketakutan itu. Setiap kali ia melihat putrinya yang semakin dewasa dan memesona, bayangan akan sumpahnya di Gunung Rinjani kembali menghantuinya. Ia tahu, waktu pembayaran janji itu semakin dekat. Sebuah dilema besar merobek batinnya, antara kebahagiaan putrinya dan sumpahnya kepada penguasa gaib Rinjani. Dewi Anjani tumbuh dewasa menjadi perwujudan sempurna dari keindahan Gunung Rinjani itu sendiri. Wajahnya laksana danau segara anak di pagi hari, tenang, jernih, dan memantulkan cahaya surga. Senyumnya merekah seperti bunga anggrek endemik Rinjani, langka dan mempesona. Dan hatinya, tulus dan abadi seperti bunga Edelweiss yang tumbuh di ketinggian, tak pernah layu oleh waktu. Ia adalah permata kerajaan Tuan. Kehadirannya bukan hanya sebagai simbol kecantikan, tetapi juga sebagai sumber inspirasi. Ia sering turun ke desa-desa, membantu rakyatnya tanpa memandang status sosial. Ia mengajari anak-anak membaca, menolong yang sakit, dan memberikan penghiburan bagi yang berduka. Cinta rakyat kepadanya begitu besar, seolah ia adalah anugerah terindah yang pernah mereka terima. Raja Datu Tuan memandang putrinya dengan perasaan yang campur aduk. Di satu sisi, ia merasakan kebanggaan yang luar biasa. Dewi Anjani adalah segala yang ia impikan dan bahkan lebih. Namun di sisi lain, setiap pujian yang didengar sang raja tentang putrinya terasa seperti denting lonceng yang mengingatkannya pada hutang yang belum terbayar. Bayang-bayang janji itu kini terasa semakin nyata. Terkadang di tengah malam, sang raja terbangun dengan keringat dingin, teringat pada suara agung yang menggema di puncak Rinjani. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanyalah bagian dari masa lalu, bahwa kekuatan gaib itu mungkin telah melupakan perjanjian mereka. Sebuah angan-angan yang ia ciptakan untuk menenangkan hatinya yang gelisah. Di tengah kegelisahannya, sebuah kabar datang dari kerajaan seberang. Seorang pangeran muda yang tampan, gagah berani, dan bijaksana, putra dari seorang raja sahabatnya, berniat untuk melamar Dewi Anjani. Pangeran itu dikenal memiliki reputasi yang sangat baik. Menyatukan dua kerajaan melalui pernikahan ini tampak seperti sebuah langkah politik yang sangat strategis dan menguntungkan. Inilah momen yang paling ditakuti sekaligus paling diharapkan oleh sang raja. Ia melihat ini sebagai sebuah kesempatan. Kesempatan untuk memberikan kehidupan yang normal dan bahagia bagi putrinya, menikah dengan seorang manusia, membangun keluarga, dan kelak menjadi seorang ratu yang dicintai. Ia berpikir, mungkin dengan menikahkan Anjani dengan seorang pangeran terhormat, ia bisa membatalkan perjanjian gaibnya. Raja Datu Tuan mulai membuat keputusan yang akan menentang takdir. Ia mengabaikan bisikan hatinya yang paling dalam, mengabaikan peringatan-peringatan halus yang datang melalui mimpi-mimpinya. Ia memutuskan untuk menerima lamaran sang pangeran. Ia telah memilih jalan manusiawi untuk putrinya, dan dengan sengaja melupakan jalan gaib yang telah ia setujui bertahun-tahun yang lalu. Persiapan pernikahan pun dimulai. Seluruh negeri dihias dengan gegap gempita. Pesta besar-besaran direncanakan selama 7 hari 7 malam. Kabar pernikahan Putri Anjani dengan pangeran tampan dari seberang menjadi berita utama di seluruh penjuru negeri. Rakyat bersukacita, tidak menyadari awan gelap yang mulai berkumpul di puncak Gunung Rinjani. Dewi Anjani, sebagai seorang anak yang berbakti, menerima keputusan ayahnya dengan patuh. Meskipun ia belum pernah bertemu dengan sang pangeran, ia percaya pada pilihan ayahnya. Ia mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri dan menyambut masa depan barunya, sama sekali tidak mengetahui bahwa takdir sesungguhnya yang menantinya jauh lebih besar dan misterius. Di istana, hanya sang raja yang merasakan firasat buruk. Semakin dekat hari pernikahan, semakin sering ia menatap ke arah puncak Rinjani. Puncak itu seolah balas menatapnya, diam, dingin, dan penuh dengan rahasia yang mengancam. Gunung itu seolah sedang menunggu,
menagih janji yang pernah terucap di lerengnya yang sunyi. Para tetua adat dan penasihat spiritual yang peka merasakan adanya ketidakseimbangan di alam. Mereka melihat pertanda-pertanda aneh. Burung-burung malam berbunyi di siang hari, dan angin bertiup lebih kencang dari biasanya dari arah gunung. Namun, tak ada yang berani menyuarakannya di tengah euforia persiapan pernikahan agung itu. Raja Datu Tuan telah dibutakan oleh cinta seorang ayah. Ia mempertaruhkan segalanya, keselamatan putrinya, kerajaannya, dan bahkan jiwanya sendiri, demi sebuah harapan bahwa takdir bisa diubah. Ia lupa bahwa janji yang dibuat dengan penguasa alam semesta bukanlah sesuatu yang bisa diingkari begitu saja. Bunga Edelweiss yang melambangkan ketulusan kini seolah ternoda oleh pengkhianatan sebuah janji. Istana yang seharusnya menjadi saksi kebahagiaan, tanpa disadari sedang bersiap menjadi panggung bagi sebuah tragedi. Hari pernikahan semakin dekat, dan di puncak Rinjani, sang penunggu gunung mulai menunjukkan kemurkaannya. Di hari-hari terakhir menjelang pernikahan, Dewi Anjani sendiri merasakan sesuatu yang aneh. Ia sering bermimpi tentang sebuah danau biru yang sangat indah, dikelilingi oleh dinding kawah yang megah. Di dalam mimpi itu, ia tidak merasa takut, justru merasa damai, seolah tempat itu adalah rumahnya yang sesungguhnya. Ia tidak tahu bahwa mimpi itu adalah panggilan dari takdirnya. Hari pernikahan yang dinanti-nanti pun tiba. Istana kerajaan Tuan bersinar lebih terang dari biasanya, dihiasi ribuan bunga dan panji-panji berwarna-warni. Suara gamelan mengalun riang, menyambut kedatangan rombongan mempelai pria. Dewi Anjani duduk di singgasana pelaminan, di samping pangeran pilihannya, tampak laksana bidadari yang turun dari kahyangan. Raja Datu Tuan memandang pemandangan itu dengan senyum lega, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia telah menang melawan takdir. Namun, alam punya rencana lain. Tepat ketika janji suci pernikahan hendak diucapkan, langit yang semula cerah tiba-tiba berubah menjadi gelap gulita. Matahari seolah ditelan oleh awan hitam pekat yang bergulung-gulung datang dari arah puncak Gunung Rinjani. Suara gamelan yang riang sontak berhenti, digantikan oleh suara gemuruh guntur yang memekakkan telinga. Angin kencang mulai bertiup, merobohkan tenda-tenda pesta dan menerbangkan hiasan-hiasan. Para tamu undangan panik, berlarian mencari tempat berlindung. Di tengah kekacauan itu, bumi mulai bergetar hebat. Sebuah gempa dahsyat mengguncang seluruh negeri, seolah jantung Gunung Rinjani sedang berdetak dalam kemarahan yang luar biasa. Ini bukan pertanda alam biasa. Ini adalah manifestasi dari sebuah kekuatan gaib yang murka. Dari arah gerbang utama istana, di tengah badai yang mengamuk, muncul sesosok bayangan hitam yang tinggi besar. Ia bukanlah manusia. Matanya menyala merah laksana bara api, dan kehadirannya memancarkan aura kekuatan yang membuat semua orang gemetar ketakutan. Inilah sang penunggu Gunung Rinjani, jin penguasa yang datang untuk menagih janji yang telah dikhianati. Datu Tuan, suara jin itu menggema, mengalahkan suara badai. Engkau telah berani mengkhianati sumpahmu. Engkau pikir engkau bisa lari dari perjanjian kita? Putri itu adalah milikku. Makhluk itu mengarahkan telunjuknya ke arah Dewi Anjani, yang duduk terpaku di pelaminan dengan wajah pucat pasi. Raja Datu Tuan jatuh berlutut, tubuhnya gemetar hebat. Seluruh keberaniannya lenyap seketika. Ia sadar, inilah akhir dari kebohongannya. Ia telah mengundang malapetaka ke dalam negerinya sendiri. Para prajurit kerajaan mencoba untuk melawan, namun tombak dan keris mereka tak berdaya, hancur berkeping-keping sebelum sempat menyentuh sosok gaib itu. Kekacauan mencapai puncaknya. Istana yang megah porak-poranda. Di tengah situasi yang mengerikan itu, Dewi Anjani akhirnya mengerti segalanya. Ia mengerti arti dari mimpi-mimpinya, arti dari kegelisahan ayahnya, dan arti dari badai yang tiba-tiba datang ini. Ia sadar bahwa dirinya adalah pusat dari semua ini. Ia dihadapkan pada sebuah pilihan yang mustahil. Jika ia tetap tinggal, kerajaannya, orang-orang yang ia cintai, dan pangeran yang hendak menikahinya akan hancur lebur oleh amukan sang jin. Namun jika ia pergi, ia harus meninggalkan dunia manusia untuk selamanya dan menjadi permaisuri dari makhluk gaib yang mengerikan itu. Dengan hati yang hancur, tetapi dengan keberanian yang diwarisi dari leluhurnya, Dewi Anjani membuat sebuah keputusan. Ia tidak akan membiarkan kerajaannya hancur karena janji ayahnya. Ia akan mengorbankan kebahagiaan pribadinya demi keselamatan semua orang. Ini adalah takdirnya.
dan ia akan menghadapinya dengan kepala tegak. Ia berdiri dari singgasananya. Gaun pengantinnya yang indah kini tampak kontras dengan suasana yang mengerikan. Ia menatap ayahnya yang menangis putus asa, menatap ibunya yang pingsan, dan menatap sang pangeran yang tak berdaya. Kemudian, ia menatap lurus ke arah sosok jin yang murka itu. "Hentikan semua ini!" teriak Dewi Anjani. Suaranya terdengar jernih dan tegas di tengah badai. "Aku tahu kaulah penunggu agung Gunung Rinjani. Aku akan memenuhi janji ayahku. Aku akan ikut denganmu. Tapi berjanjilah, jangan sakiti rakyatku dan keluargaku." Mendengar ucapan Dewi Anjani, sang jin sejenak tertegun. Ia tidak menyangka sang putri memiliki keberanian sebesar itu. Amarahnya perlahan mereda, digantikan oleh rasa kagum. Badai di luar pun mulai sedikit tenang, seolah merespon perubahan suasana hati sang penguasa gaib. Sang jin mengangguk perlahan. "Keputusan yang bijaksana, wahai putri. Engkau memiliki jiwa seorang ratu. Baiklah, aku akan memegang janjiku. Ikutlah denganku menuju singgasanamu yang sesungguhnya." Dewi Anjani menoleh untuk terakhir kalinya kepada keluarganya dan dunianya yang fana. Dengan air mata yang mengalir di pipinya, ia berjalan perlahan meninggalkan pelaminan, melangkah keluar dari istana yang hancur, dan mengikuti bayangan hitam itu menuju kegelapan, menuju takdirnya di puncak Gunung Rinjani. Kepergian Dewi Anjani dari istana bukanlah sebuah perjalanan biasa. Ia tidak berjalan di atas tanah, melainkan seolah melayang, ditarik oleh kekuatan gaib menuju jantung Gunung Rinjani. Badai telah reda, menyisakan keheningan yang mencekam. Ia meninggalkan dunia fana di belakangnya. Setiap langkah membawanya semakin jauh dari kehidupan yang pernah ia kenal. Ia melintasi hutan-hutan yang kini terasa berbeda. Pohon-pohon seolah membungkuk memberinya hormat. Suara satwa malam terdengar seperti nyanyian selamat datang. Ia melewati padang edelweiss yang bunganya tampak bersinar dalam gelap, seolah menerangi jalannya menuju keabadian. Kesedihannya perlahan berubah menjadi sebuah penerimaan yang agung. Perjalanan itu membawanya ke sebuah tempat yang pernah ia lihat dalam mimpinya. Sebuah kawah raksasa yang terbentuk dari letusan dahsyat ribuan tahun yang lalu. Di tengah kawah itu, terhampar sebuah danau berbentuk bulan sabit yang airnya berwarna biru kehijauan, begitu jernih dan tenang. Inilah kaldera Rinjani, dan danau itu adalah segara anak, yang berarti anak laut. Pemandangan yang tersaji di hadapannya begitu luar biasa, melampaui segala keindahan yang pernah ia lihat di dunia manusia. Udara di sana terasa murni dan penuh dengan energi spiritual. Di tengah danau segara anak, sebuah gunung berapi baru muncul dari dalam air. Kerucutnya mengepulkan asap tipis ke angkasa. Gunung kecil itu kelak dikenal sebagai Gunung Baru Jari, atau Gunung yang Baru Jadi. Sosok jin penguasa Rinjani telah menunggunya di tepi danau. Wujudnya yang mengerikan telah berubah menjadi sosok yang lebih agung dan berwibawa. "Selamat datang di rumahmu, Dewi Anjani," katanya. "Tempat ini, danau ini, gunung ini, adalah kerajaanmu. Engkau tidak akan menjadi tawananku, melainkan menjadi ratuku." Sang jin menjelaskan takdirnya. Dewi Anjani tidak ditakdirkan untuk menjadi istri dari makhluk gaib dalam artian duniawi. Posisinya jauh lebih tinggi dari itu. Ia dipilih untuk menjadi ratu, sang penjaga spiritual Gunung Rinjani. Ia akan memerintah kerajaan gaib, menjaga keseimbangan alam, dan menjadi pelindung bagi semua makhluk yang hidup di gunung suci ini. Danau Segara Anak adalah gerbang menuju istananya. Gunung Baru Jari adalah singgasana tempat ia akan mengawasi kerajaannya. Sumber-sumber air panas yang ada di sekitar danau adalah pemandian sucinya. Dan semua makhluk, baik yang terlihat maupun tidak terlihat, adalah rakyatnya. Dewi Anjani memandang ke dalam air danau yang jernih. Untuk pertama kalinya, ia melihat bayangan dirinya bukan sebagai seorang putri manusia yang malang, tetapi sebagai sosok agung yang diselimuti cahaya keemasan. Ia mengerti sekarang. Ini bukanlah sebuah hukuman, melainkan sebuah pengangkatan. Sebuah transformasi dari putri fana menjadi ratu abadi. Ia melepaskan sisa-sisa gaun pengantinnya yang sobek, sebagai simbol bahwa ia telah melepaskan sepenuhnya kehidupan manusianya. Dengan langkah yang mantap, ia berjalan memasuki air danau Segara Anak yang dingin. Namun, air itu tidak terasa dingin baginya, justru terasa hangat dan memeluknya dengan lembut.
Saat tubuhnya perlahan tenggelam ke dalam danau, sebuah cahaya yang menyilaukan memancar dari dasar segara anak, menerangi seluruh kaldera. Bagi dunia manusia, Dewi Anjani telah tiada, lenyap di telan danau. Namun bagi dunia gaib, ia telah lahir kembali. Ia telah melewati gerbang keabadian dan menduduki tahtanya sebagai Ratu Anjani, penguasa gaib Gunung Rinjani. Sejak saat itu, ia tidak pernah terlihat lagi dalam wujud manusia. Namun kehadirannya selalu terasa. Para pendaki yang tersesat seringkali mengaku melihat cahaya penuntun atau mendengar suara lembut yang menunjukkan jalan pulang. Para pemburu terkadang melihat sekawanan rusa yang jinak dan anggun, yang diakini sebagai perwujudan dari para dayang-dayang Ratu Anjani. Legenda kelahirannya sebagai Ratu Rinjani tersebar ke seluruh negeri. Ayahnya, Raja Datutuan, menghabiskan sisa hidupnya dalam penyesalan, namun juga dengan kelegaan karena tahu putrinya kini berada di tempat yang agung, menjaga gunung yang pernah menjadi saksi bisu sumpahnya. Danau Segara Anak menjadi tempat yang paling disakralkan di Rinjani. Orang-orang datang ke sana bukan hanya untuk mengagumi keindahannya, tetapi juga untuk berdoa, memohon berkah, dan memberikan persembahan kepada Sang Ratu. Mereka percaya, Ratu Anjani selalu mendengarkan doa-doa tulus yang dipanjatkan dari tepi danaunya. Kisah pengorbanan Dewi Anjani menjadi pelajaran abadi tentang pentingnya sebuah janji dan tentang bagaimana takdir terkadang membawa kita ke jalan yang tidak terduga, menuju sebuah kemuliaan yang lebih besar. Ia telah bertransformasi dari sekuntum bunga Edelweiss di pelataran istana menjadi gunung itu sendiri, agung, abadi, dan penuh misteri. Kerajaan gaib Ratu Anjani bukanlah sebuah tempat yang terbuat dari emas dan permata, melainkan terbuat dari esensi alam itu sendiri. Istananya adalah seluruh kaldera Rinjani, dengan Danau Segara Anak sebagai pelataran utamanya yang megah. Airnya yang biru adalah cermin surga, dan dasarnya diyakini sebagai pintu gerbang menuju pusat kerajaannya yang tak kasat mata. Singgasananya adalah puncak Gunung Barujari yang terus tumbuh. Dari sana, ia mengawasi setiap jengkal wilayah kekuasaannya, dari puncak tertinggi hingga lembah terdalam. Kepulan asap dari kawah Barujari bukanlah pertanda amarah, melainkan napas dari kerajaannya yang hidup, sebuah tanda bahwa Sang Ratu senantiasa terjaga. Rakyatnya adalah para jin dan roh-roh penjaga alam. Mereka mengabdi dengan setia, menjalankan perintah Sang Ratu untuk menjaga harmoni ekosistem. Para dayang-dayangnya, konon, sering menjelma menjadi sekawanan rusa timur yang anggun, berlarian bebas di padang sabana, mengawasi para pengunjung dengan mata mereka yang lembut. Kehidupan di kerajaan gaib ini berjalan selaras dengan ritme alam. Saat musim hujan tiba, Ratu Anjani memberkahi tanah dengan kesuburan. Saat musim kemarau, ia memastikan bahwa sumber-sumber mata air tetap hidup untuk menopang kehidupan. Ia adalah penjaga keseimbangan yang sesungguhnya. Danau Segara Anak memiliki peran sentral dalam legenda ini. Dengan luas sekitar 1.100 hektar dan kedalaman mencapai 230 meter, danau ini adalah jantung spiritual Rinjani. Orang-orang percaya bahwa dengan berendam atau membasuh muka di airnya, mereka bisa mendapatkan kesembuhan dan awet muda, sebuah berkah langsung dari Sang Ratu. Ikan-ikan mas dan mujair berukuran besar yang hidup di danau ini juga dianggap keramat. Para pemancing seringkali melakukan ritual kecil terlebih dahulu, memohon izin kepada Ratu Anjani sebelum melemparkan kail mereka. Mereka percaya, ikan yang mereka dapatkan adalah anugerah dari sang penguasa danau. Di beberapa titik di tepi danau, muncul sumber-sumber air panas alami. Tempat-tempat ini, yang dikenal sebagai Aika Kalak, diakini sebagai tempat pemandian pribadi Ratu Anjani dan para dayangnya. Air belerangnya yang hangat dipercaya memiliki khasiat penyembuhan berbagai macam penyakit kulit dan rematik. Ratu Anjani adalah penguasa yang adil namun tegas. Ia akan menyambut dengan tangan terbuka siapa saja yang datang dengan niat baik, hati yang bersih, dan rasa hormat terhadap alam. Para pendaki yang menjaga kebersihan, tidak merusak tanaman, dan bertutur kata sopan seringkali merasakan kemudahan dalam perjalanan mereka. Namun sebaliknya, ia tidak akan segan-segan memberikan pelajaran bagi mereka yang datang dengan niat buruk atau berlaku sombong dan merusak. Kisah-kisah tentang pendaki yang tersesat selama berhari-hari, mengalami kejadian aneh, atau bahkan hilang tanpa jejak seringkali dikaitkan dengan kemurkaan Sang Ratu terhadap perilaku yang tidak pantas. Gunung Rinjani, di bawah pemerintahannya, menjadi sebuah tempat ujian. Ia tidak hanya menguji kekuatan fisik para pendakinya, tetapi juga kekuatan mental dan kebersihan hati mereka.
Mendaki Rinjani adalah sebuah perjalanan untuk introspeksi diri, untuk kembali terhubung dengan alam dan dengan diri sendiri. Keberadaan Taman Nasional Gunung Rinjani yang didirikan pada tahun 1997, secara tidak langsung, adalah manifestasi modern dari Kerajaan Ratu Anjani. Kawasan konservasi seluas 41.330 hektar ini bertujuan untuk melindungi keanekaragaman hayati dan keunikan ekosistem Rinjani, sebuah tugas yang selaras dengan misi Sang Ratu. Perlindungan terhadap flora langka seperti anggrek vanda tricolor dan fauna endemik seperti mus cicapa, sejenis burung sikatan, adalah bentuk penghormatan modern terhadap warisan Ratu Anjani. Manusia, melalui ilmu pengetahuan dan kebijakan konservasi, kini turut membantu Sang Ratu dalam menjaga keseimbangan kerajaannya. Misteri Gunung Rinjani tetap hidup. Para ilmuwan mungkin menjelaskannya melalui kacamata geologi, biologi, dan meteorologi. Namun bagi masyarakat setempat dan mereka yang percaya, setiap fenomena alam di Rinjani adalah cerminan dari suasana hati Sang Ratu abadi yang bertahta di istana gaibnya di dasar Danau Segara Anak. Legenda Ratu Anjani bukanlah sekadar dongeng pengantar tidur. Ia telah menyatu dengan identitas Gunung Rinjani, memberikan jiwa pada bebatuannya yang dingin dan makna pada keindahannya yang sunyi. Warisannya hidup hingga hari ini, dalam setiap ritual adat, dalam setiap pantangan yang dipegang teguh, dan dalam rasa takjub setiap insan yang menjejakkan kaki di puncaknya. Bagi masyarakat Sasak dan Bali, Rinjani adalah gunung suci. Puncaknya dianggap sebagai tempat tinggal para dewa, dan Danau Segara Anak adalah tempat suci untuk bersemadi. Setiap tahun, ratusan orang melakukan ritual pekelem, di mana mereka berjalan kaki selama berhari-hari untuk berdoa dan melepaskan persembahan berupa lempengan emas dan perak ke dalam danau, sebagai bentuk penghormatan kepada Ratu Anjani. Para pendaki, terlepas dari asal negara dan keyakinan mereka, seringkali tanpa sadar ikut menjaga warisan ini. Mereka membawa kembali sampah mereka, berbicara dengan sopan, dan tidak mengambil apapun selain gambar dan tidak meninggalkan apapun selain jejak kaki. Ini adalah etika universal yang selaras dengan aturan tak tertulis dari kerajaan gaib Ratu Anjani. Rasa hormat ini lahir dari pemahaman bahwa Rinjani lebih dari sekadar tujuan wisata petualangan. Ia adalah sebuah tempat dengan kekuatan spiritual yang mendalam. Banyak yang mengaku merasakan kedamaian batin yang luar biasa saat berada di tepi Danau Segara Anak, seolah segala beban kehidupan terangkat oleh aura magis tempat itu. Kisah Dewi Anjani mengajarkan kita tentang pengorbanan, tentang keberanian dalam menghadapi takdir, dan tentang transformasi. Ia berubah dari seorang putri yang pasrah menjadi seorang penguasa yang kuat, dari korban sebuah janji menjadi penjaga keharmonisan alam semesta. Sebuah metafora yang kuat tentang kekuatan yang bisa ditemukan di dalam diri saat menghadapi cobaan terberat. Gunung Rinjani, dengan statusnya sebagai UNESCO Global Geopark, kini diakui oleh seluruh dunia tidak hanya karena keindahan alamnya, tetapi juga karena kekayaan warisan budaya dan legendanya yang tak ternilai. Legenda Ratu Anjani menjadi bagian dari narasi global ini, memperkaya pemahaman kita tentang hubungan simbiosis antara manusia, alam, dan spiritualitas. Ia mengingatkan kita bahwa di balik setiap gunung yang megah, setiap hutan yang lebat, dan setiap danau yang dalam, ada cerita-cerita yang hidup. Cerita yang membentuk cara kita memandang alam, bukan sebagai objek untuk dieksploitasi, melainkan sebagai subjek yang harus dihormati, sebagai sesama penghuni bumi yang memiliki jiwa. Warisan Ratu Anjani adalah pesan ekologis yang abadi. Pesan untuk menjaga kelestarian alam, karena dengan menjaga alam, kita sebenarnya sedang menjaga keseimbangan hidup kita sendiri. Kerusakannya adalah kerusakan bagi kita, dan keindahannya adalah anugerah bagi kita semua. Setiap pendaki yang berhasil mencapai puncak Rinjani dan memandang lautan awan di bawahnya, akan membawa pulang lebih dari sekadar foto. Mereka membawa pulang sepotong keajaiban, sekelumit misteri, dan kesadaran baru akan keagungan alam dan legenda yang menyertainya. Mereka telah menjadi tamu di kerajaan Ratu Anjani. Mereka telah melihat langsung keindahan singgasananya. Dan mereka akan selamanya mengingat kisah tentang seorang putri yang mengorbankan kebahagiaannya untuk menjadi penjaga abadi salah satu gunung terindah di muka bumi. Kisah ini tidak akan pernah berakhir. Selama Gunung Rinjani masih berdiri kokoh, selama Danau Segara Anak masih memantulkan birunya langit, dan selama angin masih membisikkan melodi sunyi di antara puncak-puncaknya, legenda Ratu Anjani akan terus hidup. Ia akan terus diceritakan dari generasi ke generasi. Sebuah warisan tak lekang oleh waktu, tentang seorang ratu yang bertahta bukan di atas singgasana emas,
melainkan di hati setiap orang yang mencintai dan menghormati keagungan Gunung Rinjani.